Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agnes Syifa dengan NIM 230102081. Saya akan menjawab pertanyaan UAS dari mata kuliah Fikih Muamalah Kontemporer. Jadi soal pertanyaan pertama tuh ditanya, jelaskan perbedaan pengelolaan risiko asuransi syariah dan asuransi konvensional. Jadi dalam asuransi syariah asuransi syariah ini berprinsip saling tolong menolong antar peserta. Sedangkan konvensional prinsipnya itu pengalihan risiko dari peserta ke perusahaan. Nah, yang perbedaan kedua di asuransi syariah ini dananya itu dari peserta, tetap milik peserta. Sedangkan kok misalnya konvensional nih dia dananya nih dana premi ini menjadi milik perusahaan. Ya, perbedaan ketiga di bagian investasi. Jadi kalau asuransi syariah nih investasinya tuh harus sesuai dengan syariah. Kalau konvensional bebas menginvestasikan dana. Lalu perbedaan keempat, sumber pembayaran klaim. Jadi kalau misalnya asuransi syariah nih sumber pembayaran klaimnya tuh dari dana hibah peserta. Kalau misalnya konvensional dia dari dana milik perusahaan. Habis itu yang kelima tuh pembagian keuntungan. Kalau misalnya pembagian keuntungan, kalau misalnya di asuransi syariah ini pembagian keuntungannya tuh kalau di asuransi syariah ini dibagi dua, mudharabah, orang ini bagi hasil antara peserta sama perusahaan asuransi. Tapi kalau misalnya konvensional enggak, keuntungan tuh hanya milik perusahaan asuransinya aja. Habis itu yang keenam, perbedaan keenam yang nomor 6 ini perbedaannya tuh kalau misalnya asuransi syariah ini dia diawas oleh badan pengawas syariah, sedangkan konvensional tidak. Intinya nih asuransi syariah ini lebih menekankan prinsip-prinsip tolong menolong, keadilan, kepatuhan terhadap aturan syariah dalam pengelolaan risiko. Soal nomor 2, sebutkan 3 perbedaan fikih muamalah klasik dan kontemporer beserta contohnya. Jadi di fikih muamalah klasik perbedaan pertamanya tuh di fikih muamalah klasik ini belum ada transaksi berbasis teknologi. Dia tuh kayak masih zaman-zaman dulu kayak tuh dia contohnya tuh kayak jual beli langsung, dia masih kayak tatap muka. Habis itu kalau misalnya yang kontemporer nih dia sudah ada transaksi yang berbasis teknologi. Contohnya tuh kayak e-commerce, uang elektronik, habis itu kartu kredit syariah kayak tuh. Yang perbedaan kedua muamalah klasik ini akarnya tuh sederhana dan terbatas. Contohnya itu kayak akad jual beli, akad sewa menyewa, akad kerjasama, akad bagi hasil kayak itu. Tapi kalau misalnya yang kontemporer nih dia akadnya tuh lebih kompleks, lebih beragam, lebih luas dia. Contohnya itu kayak musyarakah mutanakisah, ijarah muntahiyah bitamlik, suku dan sebagainya. Lalu perbedaan ketiga, kalau misalnya muamalah klasik ini terbatas pada transaksi individu dan isu ekonomi sederhana. Contohnya tuh kayak cuman hukum jual beli, riba, horor. Tapi kalau misalnya kontemporer itu dia mencakup transaksi lembaga keuangan dan isu ekonomi modern. Dia yang kontemporer nih. Misalnya kayak contohnya tuh kayak asuransi syariah, pasar modal syariah, pengelolaan zakat dan sebagainya. Jadi soal nomor 3 pertanyaannya, jelaskan bagaimana pembiayaan akad musyarakah mutanakisah pada lembaga keuangan syariah. Jadi musyarakah mutanakisah ini adalah cara pembiayaan di lembaga keuangan syariah untuk memiliki aset secara bertahap. Nah, caranya tuh jadi kayak nih, si lembaga keuangan syariah dan nasabah sama-sama patungan modal untuk membeli aset. Misalnya beli asetnya rumah kayak gitu kan. Nah, jadi aset tadi tuh disewakan ke nasabah. Hasil dari sewa tadi tuh dibagi ke lembaga keuangan syariah dan nasabah. Habis itu nasabah beli bagian kepemilikan lembaga keuangan syariah
sedikit demi sedikit. Di akhirnya tuh asetnya tuh sepenuhnya jadi milik nasabah. Contohnya nih ya, misalnya saya beli rumah nih. Saya sebagai nasabah beli rumah 1 miliar kayak itu kan. Si lembaga keuangan syariah nih kasih modal itu 80%, sedangkan saya 20%. So disewa lah nih 8 juta per bulan dah. Kan bagi hasil tuh dari hasil sewa tadi tuh tiap bulan nih nasabah bayar sewa plus sekalian dia beli bagian aset lembaga keuangan syariah tuh. Kan udah bertahap tuh, perlahan akhirnya yang tadi kita beli rumahnya tadi turunan 20% gara-gara kita udah cicil bertahap untuk beli bagian dari aset dari si lembaga keuangan syariah tuh, akhirnya 100% tuh milik kita, milik si nasabah nih gitu. Jadi intinya tuh dia kayak musyarakah mutanakisah nih memudahkan si nasabah memiliki aset secara bertahap sesuai dengan aturan syariah. Sekarang kita jawab soal nomor 4. Jadi soal nomor 4 nih pertanyaannya itu sebutkan dasar hukum yang digunakan untuk MLM dengan konsep syariah dalam fatwa DSN MUI. Jadi dasar hukum multilevel marketing syariah dalam fatwa DSN MUI yaitu nomor 75 garing DSN MUI garing 7 garing 2009 tentang pedoman penjualan langsung berjenjang syariah atau disebut PLBS. Ada sebagai berikut misalnya gitu kan. Jadi dasar hukum yang pertama itu dari Al-Quran. Nah, Al-Quran ini terdiri dari yang pertama Quran surah An-Nisa ayat 29 menjelaskan anjuran bertransaksi dengan cara yang baik dan saling ridho. Yang kedua tuh Quran surah Al-Maidah ayat 1 perintah memenuhi akad-akad. Yang ketiga ada Quran surah Al-Maidah ayat 2 yang menjelaskan anjuran tolong menolong dalam kebaikan. Lalu satu lagi ada Quran surah Al-Baqarah ayat 275 dan 279 itu tentang larangan riba. Jadi lalu dasar hukum keduanya tuh hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentang yang pertama tentang larangan horor atau ketidakpastian dalam transaksi, itu hadis riwayat Muslim. Yang kedua tuh anjuran bersikap adil dalam bermuamalah, hadis riwayat Tirmizi. Yang ketiga tuh ada kewajiban memenuhi syarat-syarat yang disepakati dalam akad, itu hadis riwayat Ibnu Majah. Lalu sumber ketiga dasar hukum yang ketiga dari MLM nih ada kaidah fikih yang bunyi pertama tuh adalah hukum asal muamalah adalah boleh kecuali ada dalil yang melarangnya. Bunyi yang kedua yaitu keadilan harus ditegakkan dengan bermuamalah. Sekian dari saya. Apabila ada kurangan saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.